Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi perkenalkan saya Sugisana Dewi dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Bimbingan Konseling kelas 3B. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang mengerjakan tugas proyek Bapak. Nah, saya meminta Bapak untuk menceritakan profesi-profesi Bapak. Apakah Bapak setuju? Ya, Mbak, tidak apa-apa, nanti sebisanya Pak Dewi ya. Jawabnya. Baik Bapak. Baik Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Oh iya, Mbak, nama saya Pak Bayu Jari, dipanggil Pak Bayu gitu, atau mungkin siswa manggil Pak Bay, Pak Bay. Saya di sini sebagai guru BK di SMA Institut Indonesia. Baik Bapak, apakah saya boleh memulai wawancaranya? Ya, Mbak, silakan. Baik Pak, Bapak bisa ceritakan profesi yang Bapak jalani saat ini untuk tugas dan tanggung jawab Bapak, terutama tanggung jawab Bapak di sekolah ini. Oke, di sini kan Pak Bayu mengaku guru BK di SMA ini. Jadi memang tugas dari seorang guru BK banyak sekali, dari konseling, dari pengentasan masalah dan lain-lain. Cuman yang pasti di SMA ini seorang guru BK memang harus bisa menjadi partner atau sahabat dari siswa itu sendiri. Ya, poinnya di situ. Karena kalau kita dekat dengan siswa, siswa nyaman dengan kita, mungkin ada masalah di rumah atau masalah lainnya, itu bisa mereka bercerita secara gamblang terhadap kita. Jadi ciri khasnya ketika di situ. Baik Bapak, untuk tugas dan tanggung jawab di sini itu sebagai guru BK ya. Nah, untuk biasanya banyak nggak sih Pak penanganan siswa yang bermasalah di sekolah ini? Oke, untuk penanganan siswa di sekolah Indonesia ya tergolong pasti banyak, apalagi kita sekolah swasta. Yang paling banyak itu biasanya keterlambatan. Jadi mereka berangkat sekolah terlambat, itu tiap hari pasti ada. Terus yang kedua, pembolos. Jadi memang ada beberapa siswa yang berangkat tapi tidak sampai sekolahan, kadang mampir kemana atau diajak siapa atau membolos seperti itu. Jadi memang keterlambatan itu nomor satu, membolos nomor dua, dan lain-lainnya mungkin masalah-masalah yang lain yang tidak terlalu. Biasanya yang bermasalah itu kelas berapa aja nih Pak? Rata-rata enggak, hampir semua kelas 10 ada, kelas 11 ada, kelas 12 ada. Baik. Lalu Pak Bayu kan di sini sebagai guru BK ya? Ya, Nah, apa alasan utama Bapak memilih profesi ini? oke. Jadi memang awal dulu Pak Bayu itu lulus SMA, kan memang orang tua wes ngomong mau kuliah mendi. Nah, jadi memang dari SMA itu Pak Bay memang tertarik hal-hal yang bersifat kejiwaan, psikis. Jadi tidak tahu kalau dia bisa tertarik itu, terus mungkin bisa melihat karakteristik seseorang, melihat latar belakang seseorang itu seperti apa gitu. Jadi Pak Bay memang tertarik, makanya Pak Bay dulu kuliahnya di psikologi. Jadi Pak Bay tertarik yang berhubungan dengan humanity, personal. Jadi Pak Bayu sendiri ini bidangnya di psikis banget. Ya betul, di psikologi ya betul. Lalu mengapa Bapak menekuni profesi tersebut? Ya karena yang pertama Bayu memang senang tertarik gitu ya, gitu. Terus didukung orang tua, ya wes kuliah psikologi wes. Jadi apakah ada faktor lainnya Pak selain orang tua untuk mendukung profesi Bapak? Faktor lainnya
tidak ada sih Mbak. Tidak ada paksaan, juga tidak ada masalah lain, ya cuman senang, tertarik. Akhirnya kita menjalani profesi itu kan dengan nyaman. Nah itu awalnya senang dulu, tertarik, dan kita menjalani dengan nyaman. Lalu bagaimana Pak latar belakang pendidikan Bapak yang mendukung profesi Bapak yang saat dijalani saat ini? Latar belakang profesi, maksud kuliahnya? Ya, latar belakang pendidikan Bapak dari SD sampai kuliah. Sehingga Bapak sendiri bisa menekuni profesi saat ini. Oh, itu ya kebetulan tuh nak SD memang belum mengarah ke situ ya, ke psikologi ya. SMP juga belum, jadi standar aja kayak siswa lain. Dan baru SMA itu berarti mulai ada ketertarikan. Kok bisa kok ada ilmu yang bisa melihat karakteristik seseorang. Seumpama saat kita berbicara, terus Pak Bayu itu tertarik dengan body language klien Pak Bayu, semua dari gerak matanya, dari tangannya, kakinya, seperti itu kan mengisyaratkan sesuatu ya. Itu Pak Bayu tertarik hal seperti itu, makanya terus kuliahnya di psikologi. Baik, untuk latar pendidikannya sendiri dari SD itu di mana Pak? SD sendiri di mana? SD di mana? Oh, maksudnya SD saya di SD 6 Banyumanik. SMP-nya di SMP 26 Banyumanik juga kan, Pak Bayu main Banyumanik. Iya. SMA-nya di sini. SMA-nya di sini. Bayu dulu SMA-nya di sini. Jadi kuliah lulus langsung dari sini lagi. Terus kuliahnya di UNES, ngambil psikologi. Terus setelah lulus dari psikologi itu, Pak Bayu bekerja di sini di II. Nah di II itu kan BK ya, bukan psikologi ya. Terus Pak Bayu kuliah lagi ke BK-an. Jadi Pak Bayu kuliahnya 2 kali, psikologi sama BK. Kalau psikologinya di UNES, BK-nya di Universitas IKIP Veteran di daerah Unikana itu apa, Sampangan ya. Sampangan Pak. Itu latar belakangnya pendidikan seperti itu. Baik. Bapak boleh diceritakan pengalaman karir dari awal hingga sekarang? Karir dari awal berarti di IT ya. Pak Bayu lulus kuliah tuh memang langsung kerja di sini sih. Jadi memang karirnya tidak kemana-mana, di sini. Terus ya wes ngurusi siswa, terus konseling siswa, kita memberikan pengarah-pengarah kepada siswa, dan tidak kemana-mana, apanya di sini. Baik. Mulai kerja sendiri itu berapa tahun Pak? Tapi di sini tuh mulai 2015 sih, ya 10 tahun yang. Apa yang memotivasi Bapak tetap bertahan dalam profesi ini? Bertahan dalam profesi ini. Apakah ada nilai atau tujuan hidup tertentu yang Bapak pegang? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, saat kita menjadi guru BK, besok kan kami juga jadi guru BK ya. Itu kan selain kita mendidik anak supaya cerdas, paham, guru BK salah satunya ada menjadi ciri khas utama adalah pengentasan masalah. Nah, jadi effort guru BK saya di sini itu yaitu dari siswa bermasalah, kita konseling, kita terapi dan lain-lain menjadi siswa yang baik dan luar biasa. Orang tua bisa bangga, anakku di sekolah ini dulu seperti ini, sekarang jadi orang. Itu sebenarnya itu wow sekali. Ya excited sekali di situ, kebanggaan tersendiri bagi seorang guru. Baik Bapak, lalu apa saja nih pengalaman yang menyenangkan atau tantangan
yang Bapak alami selama berkarir? Tantangannya seorang guru TK itu dalam pengentasan masalah itu tidak bisa konseling sekali dua kali itu langsung siswa menjadi baik. Tantangannya di situ. Berarti harus ada terapi. Nah, terapi itu memang harus berulang kali, nggak satu, nggak dua, tapi kontinu, terus menerus. Kita lihat perkembangan si A, kita panggil dari Senin, kita konseling, oke, kita Rabu panggil lagi, perkembangan seperti apa, oke, kita Jumat panggil lagi, sampai dia menjadi seperti yang kita harapkan, seperti itu. Tidak terlambat lagi, mungkin tidak membolos lagi seperti itu. Jadi memang tantangannya di situ, kontinu terus, tidak boleh sampai pedot. Nah, sampai putus ya sudah, dia akan tidak ada pengawasan lah dari orang tua, tidak ada, mungkin dari sekolahan tidak ada, ya sudah men, seperti apa, kita kan eman-eman, kita itu istilahnya ngopeni istilahnya ngopeni siswa. Jadi tantangannya itu ya Pak? Ya. Lalu pengalaman yang menyenangkan sendiri dalam berkarir itu bagaimana Pak? Ya itu tadi, saat kita bisa membuat siswa itu menjadi baik, jadi yang tadi bermasalah terus tidak bermasalah, menjadi baik, pengentasan masa siswa. Nah itu pengalaman yang wow, amazing sekali. Baik. Jadi pasti kita ketemu siswanya, kita senang, siswanya juga, Pak, makasih dari gini ya, itu tuh wow. Wis tidak dibayar berapapun ya tidak bisa, itu kepuasan sendiri, kebanggaan tersendiri. Orang tuanya juga alhamdulillah bisa mempercayai di sekolah ini, seperti itulah. Baik Bapak, boleh diceritakan dan disebutkan prestasi-prestasi Bapak yang Bapak raih selama pengalaman pendidikan dari SD sampai kuliah. Aduh, masalah prestasi itu Pak Bayu apa ya? Ya paling malah di luar dari psikologi kebinekaan sih, tapi prestasinya paling ngeband seperti itu, malah tidak ada hubungannya dengan ini kebinekaan sama psikologi. Justru prestasinya malah di sekolah sini sih kok. Dan ya paling ke anak-anak, paling ya dulu sekolah tuh ngeband, terus fashion show itu saja sih, tidak ada hubungannya. Jadi prestasinya di sekolah ini ya Pak? Ya benar seperti ini. Tuh. Untuk organisasi yang Bapak ikuti selama sekolah itu apa aja Pak? Nah, ini yang paling menarik. Dulu pas waktu sekolah itu Pak Bayu orang itu memang gimana ya, lebih ke pendiam sih. Jadi memang tidak ada organisasi apapun, kecuali ya pramuka wajib ya. SMA dulu, SMP wajib pramuka ikut. Paling ya pin itu tadi ngeband sama fashion gitu, tidak sampai Pak Bayu ikut lomba cerdas cermat sampai apa Pak, tidak. Jadi ya standar. Baik, lalu pengalaman atau pelajaran apa nih ya Pak yang Bapak dapatkan selama berproses dalam pendidikan untuk meraih profesi ini? Boleh disebutkan Bapak? Wow, ini tadi pertanyaannya ini pelajaran dan pengalaman yang Bapak dapatkan selama berproses dalam pendidikan. Oke, pengalamannya tuh banyak ya, cuman yang paling menonjol saat Pak Bayu jadi guru sini ya, itu untuk mengentaskan masalah siswa itu memang harus didukung oleh tidak hanya sekolah saja, sama orang tua juga. Itu jadi pengalaman yang Pak Bayu petik itu. Kadang Pak Bayu di sini mati-matian untuk siswanya biar bagus, tapi di rumah orang tuanya sibuk, nggak pernah ngurusi, orang tuanya sibuk kerja dan lain-lain.
anak ya kurang maksimal, kita kurang maksimal di rumah anak tidak maksimal ya akhirnya tidak ketemu. Jadi pengalaman baik di sini memang untuk pengentasan masalah harus ada pihak dari rumah dan dari sekolahan. Jadi kolaborasi gitu ya? Betul, kecuali siswa itu bisa berdiri sendiri, bisa membedakan antara yang dari mana yang benar mana seperti lain lagi. Tapi pengalaman Pak Wi di sini yaitu memang harus ada kolaborasi antara sekolah dan siswa. Pengalaman dari bekerja sebagai guru TK. Lalu nih Pak, yang terakhir nih. Okay. Apa pesan dan saran yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar dapat sukses membangun karir di masa depan? Wow. Untuk karir di masa depan ya yang pertama khususnya berbeda ya berarti ya atau untuk siswa. Saran pada generasi muda ya Pak? Oke, berarti maksudnya jenengan mahasiswa BK gitu maksudnya apa guru-guru kebikaan? Kami. Ya, oke. Bukan ke siswa sekolah ya, ke jenengan yang profesinya guru BK juga ya. Siswa juga Bapak. Oke, ya wes. Intinya kepada generasi khususnya dari Inggris kebikaan toh yaitu guru BK itu harus guru yang terupdate. Nah itu intinya, jangan menjadi guru yang membosankan, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, teknologi IT dan lain-lain. Itu jangan sampai kalian ketinggalan itu, ya sudah, kalian akan diselip oleh siswa itu sendiri. Jadi memang guru BK harus bisa menjadi guru yang update. Teknologinya seperti ini, guru BK harus mengikuti. Nah kita sampai kalah dengan siswa, apalagi siswa pintar-pintar sekarang. Ya sudah, kita main seperti apa? Kita mengandalkan siswa pintar, kita main seperti itu. Jadi memang kita harus menjadi guru yang terupdate, guru yang menjadi sahabat, jangan menjadi polisi. Nah untuk mapel lain, monggo, menghukum lari atau mungkin sportsing atau apa itu biar guru mapel lain, tapi untuk guru mapel kita rangkul hatinya karena mereka sahabat, kita rangkul, kita konseling, kita tanyain baik-baik pelan-pelan ono kok ini atau mungkin di rumah sedang ada masalah atau apa, nah kita mengentaskan masalahnya di situ, kita gali lebih dalam. Nah untuk hukuman biar guru mapel lain yang menjalankan, tapi kita harus jadi sahabat bagi anak-anak didik kita. Dan jika semisal nih Bapak, ketika guru mapel lain menghukum siswanya, guru BK sendiri itu menangannya tidak Pak? Tidak, karena kalau di SMA itu ada tim STP 2K. Istilahnya itu tim yang menangani siswa bermasalah, tapi lebih ke punishment. Contoh, terlambat HP kita sita, itu kan dari STP 2K. HP kita sita dikembalikan nanti sore. Membolos juga, HP kita sita dari pagi sampai dikembalikan sore. Nah membolos sampai beberapa hari, HP kita sita, kita kembalikan seminggu. Hukuman seperti itu. Nah kita kan tidak usah ikut campur. Nah di SMA ini kita hanya memanggil siswa, kita ajak konseling berdua, kita tanyain dari hati ke hati, ada masalah apa gini. Saya kalau biasanya yang terlambat itu, Pak saya kalau malam itu tidak bisa tidur, bagaimana? Nah kita terapi supaya malam itu sebelum larut sudah bisa tidur dan lain. Penanganan yang berbeda. Tadi kan pesannya ya Pak. Untuk sarannya sendiri pada generasi muda itu bagaimana? Sarannya ya mungkin tidak jauh beda dengan tadi. Kita harus menjadi BK yang kekinian. Nah itu jangan sampai menjadi guru BK yang ketinggalan zaman. Itu
aja karena perkembangan zaman sekarang sudah ngeri, sudah ada AI dan lain-lain. Kita isi mereka dengan adab dan perilaku yang istilahnya dalam Indonesia itu sopan santun. Baik Bapak, untuk wawancara pada pagi hari ini sudah selesai. Oke. Saya Tina Istana Dewi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bayu atas waktunya yang diluangkan pada pagi hari ini. Oke, ya sama-sama. Terima kasih. Semoga kita sama-sama saling belajar kan ya. Dengan yang lebih muda, lebih cerdas, Pak Bayu juga banyak belajar dari mahasiswa seperti kalian. Dari untuk pengalaman Pak Bayu sangat luar biasa, saya sangat terhubung sekali Pak. Iya Mbak, terima kasih. Bisa bertemu. Semoga saya juga bisa seperti Bapak ya Pak. Iya Mbak, amin. Bisa lebih lah nanti. Baik Bapak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.